Ngomong-ngomong tentang pasangan nih, kok tipe pasangan kayak bagaimana, Ji? Ada tidak? Paham tuh, Iya, saya paham. Oke. Berarti pantas Itu yang aku lagi di sini nih, aduh. berarti ini pantas cepat sekali ya? Iyalah, buat apa lama-lama? Kalau saya kasih tahu karena saya ini banyak sekali yang dekat, bukan sombong, Bos. Tidak. Tapi tidak semuanya kayak saya langsung bilang I love you, tidak. Iya. Itu saya belajar untuk membuka hati supaya enak jalaninya. Masa kamu jalani dengan orang baru masih pikir orang lama tuh, kamu gila kan? Kenapa? Hai friend, welcome back to my channel. Tentunya di channel Ana Uma Kapa. Yeay! Dan hari ini sudah ada di sebelah aku seorang perempuan yang pastinya kalian sudah kenal. Siapa lagi kalau bukan Sarjia? Kabar. Oke, Sarjia, saya kalau ketemu kau ini saya tidak bisa bahasa Indonesia nih. Sudah berapa tahun pakai bahasa Timur saja. Iya, begitu sudah toh. Oke, jadi mungkin saya tidak perlu panjang lebar jelasin Sarjia ini siapa, tapi kalau kalian semua tahu Sarjia ini banyak ya. Sarjia ini seorang perempuan. Oke, dia juga seorang dokter kalau tidak salah, bukan dokter ya, kuliah dokter. Nanti kita gali semuanya lah ya. Yang intinya orang pada umumnya di Maluku Utara tuh tahu Sarjia ini adalah komedian, selebgram bahkan ya. Selebgram orang bagi. Orang bagi begitu ya. Oke, ini jadi bincang-bincang ini santai aja ya Jia ya. Kita pengen tahu tentang bagaimana sih perjalanan Sarjia. Dari dulu belum ada yang tahu Sarjia itu siapa sampai sekarang ini seperti apa. Karena saya punya channel ini ada satu playlist namanya itu perempuan-perempuan inspiring lah ya. Jadi saya rasa kok bisa berbagi di sini untuk memberikan inspirasi. Mudah-mudahan khususnya teman-teman perempuan yang ada di Maluku Utara ataupun Indonesia Timur seluruhnya ya, itu bisa terinspirasi dari ko. Amin. Oke, jadi ini saya mau tanya langsung aja ya Ji ya. Langsung saja. Jangan ragu. Oke. Kau ini di Bali bikin apa nih? Kau liburan kah apa? Kau jalan-jalan kah, ada kerjaan atau kau sudah tinggal di Bali? Tidak lah. Pokoknya di Bali tuh sambil menyelam minum air. Oke. Jadi kayak apa nih? Terima kerjaan tuh sambil ya, tuh siapa tahu dapat jodoh di sini. Siapa tahu jodoh di mana? Oh, jadi kau ini sambil menyelam minum air ya? Sambil menyelam minum air. Kalau dapat jodoh ya alhamdulillah, terada ya sudah. Gitu. Jadi sudah bisa ada menyelam. Di sini. Oke, ada kerjaan ya. Oke, semoga minum kopi lagi. Bukan menyelam saja, mau minum kopi, enak apa lagi? Iya ya, iya. Pokoknya kalau kau ke Bali, kau kabari saya saja nanti tong ukur jalan. Siap mama, ukur. Oke Ji, ada satu pertanyaan ini saya juga tidak tahu ya, mungkin kau bisa kasih penjelasan juga. Setahu saya kau ini besar di Sorong ya, terus tapi kau pernah mewakili Maluku Utara sebagai Putri Indonesia tahun 2017 dan ada di 2019 juga lah, pokoknya kecantikan itulah. Sebenarnya kau orang mana nih? Jadi tuh kalau Don tanya saya pasti saya bilang saya orang Papua. Oh. Karena saya lahir di Papua, saya lahir di Sorong, saya besar di Sorong. Tapi kalau mau tanya asal, mama papa Ternate Tidore. Oh, mama papa ya, gitu. Ternate Tidore. Di Ternatenya kan di Tidore? Di Tidore. Oh, di Tidore. Oke. Papa dari Ome, mama dari Mareku. Gitu. Oke, jadi waktu itu ketika masuk Putri Indonesia itu berarti kok KTP rubah ke Ternate gitu ya? Tarada. Jadi pas waktu itu waktu 2017 tuh kirim formulir ke sana, formulir buat apa? Ikut audisi. Baru habis itu dari dorang pas seleksi, dorang tanya, dong punya bahasa lah. Ini perempuan ini nih kayak dia KTP-nya Papua Barat nih, tapi dia punya look itu terhadap Papuanya, toh mungkin rambut kan, toh. Terus langsung dan tanya, mau papa asli mana? Sebenarnya sudah asli Ternate Tidore. Terus jam 3 kita audisi, jam habis maghrib udah kasih kabar, selamat
diterima sebagai apa namanya, salah satu putri Indonesia, tapi perwakilannya bukan dari Papua Barat, perwakilannya dari Maluku Utara. Kalau akte kelahiran Papua Barat. Tapi kok pernah kan ke Tidore, Ternate? Pernah. Oke, jadi ya pantas ya bahasanya kayak kok pakai koko gitu. Biasanya kalau Ternate kan ada sedikit beda ya. Tapi tong sama semua ya, sama Indonesia Timur lagi. Gitu. Oke, Ji, waktu kok ikut apa sih namanya Putri Indonesia itu benar-benar kok yang pengen, kayak kok sudah pengen jadi pernah mencita-citakan itu atau memang karena ada keluarga atau orang tua yang melihat potensi itu? Saya sendiri sih sebenarnya. Jadi waktu itu tuh apa ya, kayak dulu tuh kan Putri Indonesia kalau teman nonton di TV tuh mame kayak ih kapan saya bisa begitu ya, kayak gitu tuh. Cantik sekali, tapi orang-orang itu tuh pintar tuh, kayak cantik gitu. Terus pas waktu itu tuh saya ada sedikit trouble sama perkuliahan. Terus saya lihat ada audisi Putri Indonesia. Oke. Terus langsung di situ kan batasnya tuh umur 24 tahun kalau tidak salah. Pas umur 24 tahun saya bilang, ih ini kalau setelah ikut berarti tahun depan Hatra bisa ikut nih. Sebenarnya kalau mau bicara mau ikut itu tuh sudah dari dulu mau ikut, cuman kayak masih apa insecure. Iya, masih orang. Oh kok pernah insecure itu udah? Iyalah, mame semua kayaknya orang tuh pasti pernah insecure. Bareng waktu itu bagaimana kok rasa insecure? Langsung kayak pada waktu itu saya merasa insecure karena saya merasa ya harus pintar, harus cantik, harus berbakat toh. Tapi pas di umur 24 tahun tuh kayak ih kalau saya tidak coba ya saya tidak tahu gitu. Terus kayak saya tahun depan saya tidak akan bisa coba lagi karena umur sudah tidak bisa. Terus ya sudah langsung coba formulir gas. Langsung ya. Langsung. Dari situ mulai dikenal sama ya punya banyak link kayak gitu. Dari Sabang sampai Merauke tuh punya teman dari segala macam provinsi, ada 48 provinsi. Iya ya, pengalamannya juga pasti banyak kok dapat teman itu ya. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari Putri Indonesia tuh. Oke. Panjang ya. Panjang ya. Terapa-apa. Ada satu lagi, banyak sih sebenarnya Ji. Terapa-apa tanya saya lagi masih bisa tanya. Pokoknya kok satu harian di sini, tong kandang. Oke. Setahu saya kok ini kuliah kedokteran ya di salah satu universitas di Jogja. Terus juga waktu itu pas saya sempat ingat-ingat kok masuk Putri Indonesia itu juga kan dong banyak posting. Sempat lihat lah sedikit-sedikit walaupun belum terlalu ini. Abis itu kok aktif di model ya. Terus setelah itu juga saya lihat kok punya kesukaan tuh sulap. Ya betul ya, sulap. Tapi saya tidak tahu kok sulap apa. Siapa tahu kok bisa sulap gunung jadi apakah? Iya, orang potong torangnya. Terus kok juga apa ya? Terakhir ini kok bikin konten komedi. Jadi saya pengen tanya sebenarnya yang pengen kok bangun ke depan itu apa? Kuliah dokter atau apa namanya? Kok mau bangun konten komedi atau mau jadi pesulap yang handal atau bagaimana Ji? Apa ya? Kalau saya tuh sebenarnya kayak terlalu terpatok dengan sesuatu gitu. Kalau saya satu hidup tuh sebenarnya saya jalani saja. Oke. Tapi saya nih orangnya mau belajar, kayak penasaran dengan hal-hal yang baru gitu. Kalau bicara kedokteran itu memang karena saya lihat saya punya kakak kuliah kedokteran terus kayak ya dibanggain lah gitu. Terus kayak pada zaman kuliah tuh pada zaman SMA tuh kayak saya juga mau lah kuliah kedokteran kayak gitu. Sudah terus jalani aja. Kalau ikut Putri Indonesia ya jalani saja sebenarnya. Karena rasa ingin kayak bagaimana kayak saya juga bisa begitu. Kenapa saya coba dulu toh kayak gitu. Terus kalau sulap itu memang penasaran awalnya kenapa orang bisa saya tidak bisa. Terus saya latihan lah sendiri. Terus karena saya pikir sesuatu yang tong bikin tong cuma bisa tanpa tahu dia punya teori itu kan percuma. Ya sudah, saya akhirnya sekolah sulap. Oh, sekolah juga? Sekolah sulap di Demian Magic Academy, DMI Jogja waktu itu. Oke. Terus
apalagi tadi ya, konten. Iya, konten. Iya, sama konten tuh sebenarnya begitu juga. Kayak kalau kamu pasti kamu tahu lah, sepupu partner dia aja kayak, ya maksudnya dia punya niat baik begitu, kayak mau memperkenalkan Indonesia bagian timur. Terus saya rasa kayak, ya kenapa tidak begitu. Terus awalnya saya coba, akhirnya kayak, ya ini hal yang baik, terus kenapa tidak, ya sudah, jalannya aja. Kalau untuk planning ke depan ya? Ya, planning ke depan itu, kalau untuk planning ke depan tuh sebenarnya saya belum tahu pasti planning ke depan itu apa. Tapi yang jelas untuk planning ke depan itu sebenarnya satu saja. Saya cuma mau bikin orang-orang yang bisa punya sekeliling tuh bangga, senang. Terus kayak ya hidup sebagai manusia tuh paling tidak kita berguna lah. Maksudnya ya tidak usah untuk orang banyak lah, berguna untuk diri sendiri aja dulu. Iya. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Iya, jadi melihat peluang, karena kan sekarang dinamis juga ya. Jadi terus kayak kalau kita bicara untuk sesuatu yang kayak kita harus jadi apa ke depan tuh, kayak saya rasa itu terlalu sulit buat saya begitu, karena saya tidak tahu Tuhan jalan tuh kayak bagaimana. Jadi saya jalani ya ikut arus saja, kayak ombak tuh ikut saja. Kalau kau lawan itu pasti kau mati di laut. Lawan arus, kamu pikir lawan arus mati, mati. Oke. Ya. Jadi ikutin aja ya. Sebenarnya benar juga kalau Tuhan terlalu membatasi begini, apa yang mau Tuhan cita-citakan malah terlalu terkungkung begitu ya. Iya. Gitu tuh kayak bagaimana? Kayak nanti jatuhnya kayak ambisi. Iya betul. Nah kayak gitu, kayak lakukan sesuatu tuh nothing tulus saja. Selama kau lakukan hal yang baik itu pasti dia hasilnya baik aja. Oke. Kalau kau coba terus bisa ya sudah. Tapi kalau sekarang kan sudah lebih gampang ya, maksudnya Sarjia sudah di-trust juga sama, sudah punya orang-orang yang merasa Sarjia itu salah satu yang inspirasi. Tong kalau lagi bete buka saja Sarjia punya itu Tong tertawa terus, sudah ada begitu kan, jadi kayaknya lebih gampang ya. Iya. Betul sih, saya tidak pungkiri itu. Pokoknya saya sayang kamu semua. Oke, thank you Ji. Saya masih ingat nih ya, coba karena waktu kok ikut Miss Indonesia itu kalau nggak salah saya sudah kerja, tapi saya ada sempat diingatin jangan lupa vote atau apa, nonton gitu untuk dukung kok lah ya. Waktu kok selesai Miss Indonesia itu di Putri Indonesia ya, di Putri Indonesia tuh selesai itu di semua sosial media atau di berita dimanapun kok selalu pakai bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia yang bukan ya bahasa Indonesia lah kayak gitu. Tapi pas kau bikin konten komedi ini saya melihat ya mungkin salah ada satu titik akhirnya kau pakai bahasa Indonesia Timur. Nah itu benar-benar maksudnya apakah kau nyaman begitu atau menemukan begitu atau memang setting atau gimana waktu itu? Tidak sih sebenarnya. Kalau bicara jadi Putri Indonesia itu kan berarti kita bukan model. Kita bukan model. Kalau model ini kan kayak kita jalan, catwalk tuh orang lihatnya cuma baju nih. Tapi kalau kita sebagai Putri Indonesia tuh sudah jadi role model. Role model tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dong perhatikan, salah sedikit saja kau dapat hina, kau dapat tegur kayak begitu. Jadi kayak kalau jadi Putri Indonesia tuh kayak memang dituntut harus seperti itu. Beda ya kalau kita jadi orang munafik dan tidak ya. Kalau orang munafik itu mungkin kayak saya dengan teman-teman itu contohnya ya, saya dengan teman-teman itu saya tidak mau, saya tidak minum, saya tidak merokok. Tapi dengan dia pasangan contohnya dia minum, dia merokok, itu munafik. Tapi kalau tuntutan ya itu memang pekerjaanmu gitu loh. Jadi kalau Putri Indonesia itu kayak dituntut kalau tuntutan profesi ya. Jadi saya punya diri sendiri. Kalau saya akan bicara seperti itu ketika saya pakai crown, saya pakai syas, saya jalan akan baik-baik, saya akan cantik, tapi terus senyum terus. Tapi kalau ketika saya tidak pakai crown dan pakai syas, saya ini. Iya. Oke, berarti. Terus kalau nyaman atau tidak ya nyaman jadi diri sendiri toh. Masa kalau jadi orang lain tuh capek.
Iya sih. Berarti mau Putri Indonesia mau apapun itu kan memang tuntutannya kayak gitu. Tapi ya diri Sarjia lah inilah ya kayak gini. Kalau teman-teman yang lain kayak putri-putri Indonesia yang lain, saya tidak bilang semua putri Indonesia kayak begitu ya. Maksudnya kayak saya yang bicaranya begini, tidak. Mereka punya pribadi yang sendiri-sendiri. Iya, beda-beda. Iya sih, beda-beda. Oke. Kok kayak begini, sudah kayak bagaimana tuh? Orang sudah tahu banyak, tapi coba kasih contoh dulu. Kayak Kimanggar nih, kayak begitu sudah, kamu akan tanya apa lagi? Tidak, tapi kalau saya begitu tuh kalau sama rasa aja, kamu tahu orang timur tuh kalau marah, apalagi dia perempuan ya Tuhan, kamu tahan sudah biar suami di depan, tidak akan bisa, kasih tahu. Ini nih yang saya suka ini. Iya, kamu bicara apa? Mau bicara perempuan timur apa? Perempuan timur tuh santun-santun, ala, kamu panipu aja. Cuma kamu terlalu berani mau jujur saja mau. Iya. Yeay, inilah Sarjia. Oke, itulah ya. Jadi sebenarnya di konten-konten Sarjia juga dong sebanyak tahu Sarjia kayak gimana, dan kadang-kadang saya sering ketawa sih lihat. Sebenarnya tuh itu apa ya? Sebenarnya aslinya tidak kayak begitu. Iya, kok baik lah. Kalau kamu ketemu di jalan atau kamu ketemu sama pacar tuh pasti dia bilang Sar tuh manis. Iya. Pacar manis nggak dia? Manis tidak? Manis. Wah. Terus percaya. Cuman toh karakter yang saya bangun di konten itu cuma mau menunjukkan bahwa perempuan timur itu karakternya begitu. Dorang marah, tapi dorang tuh sayang sekali. Dorang marah itu karena kamu buat salah, karena memang dia harus marah karena dia sayang sama kau. Memang kampung gaya begitu sudah. Sapu laki juga kan orang Jakarta atau jadi saya jahat. Sepaham. Iya. Oke, jadi menurut saya ini satu aset sih buat. Kadang ada beberapa komen-komen yang saya lihat kayak, orang ini jahat sekali, tapi dong tertahu memang di timur itu seperti itu gitu, hatinya baik sebenarnya sih. Makanya kamu jalan-jalan ke timur, baru kamu lihat, karena asal kamu tahu saya cuma mau bilang saja nih, orang-orang yang ada di Indonesia bagian timur sana tuh toh, kalau kamu datang bertamu ke sana, sekalipun dong tidak ada apa-apa dalam rumah, dong akan kasih keluar yang dong punya semua. Iya. Itu biar dong kebun-kebun lagi dong kasih keluar kalau bisa. Iya, itu betul itu. Dong akan jamu kamu kayak raja. Iya. Gitu. Dong baik semua, kan main-main timur. Betul. Oke, masih tentang ini kan pembicara tentang tadi Putri Indonesia, kecantikan, standarnya Putri Indonesia tuh sudah pasti cantik ya, cantik secara dia punya wawasan, tentunya fisiknya juga. Ada orang-orang yang terlahir tidak dengan fisik yang pas ya. Sebenarnya kalau Tom bicara cantik ini juga perspektif ya. Jadi kalau di Putri Indonesia kan punya standar ini segala macam gitu. Sedangkan ada orang yang tidak terlahir seperti itu. Tinggi saja harus berapa kalau Putri Indonesia? 170. Iya, ada orang yang terlahir mungkin 140, 150. Bagaimana caranya dia tuh untuk menemukan dia punya kecantikan? Maksudnya menurutku sebenarnya gimana sih supaya orang tuh jangan merasa insecure kalau dia tuh tidak 170, kalau dia tuh dia punya warna kulit yang beda, dia punya rambut yang beda, bahkan kekurangan fisik, itu bagaimana dia harus bisa menghargai diri dia sendiri, menurutku? Kalau saya itu toh, itu sama saja kayak pertanyaan bagaimana menurutku cantik menurutku tuh apa? Iya. Kalau saya pribadi sih kayak perempuan dibilang cantik itu ketika dia tuh tidak munafik. Oke. Tidak munafik, dia tampil apa adanya. Maksudnya apa adanya bukan berarti fraga-fraga keluar gitu, tidak. Maksudnya kayak kok tidak perlu jadi orang lain. Oke. Itu saja sih sebenarnya kalau saya. Karena kalau mau bicara kekurangan, semua manusia di dunia ini punya kekurangan. Setingkat Putri Indonesia juga pasti ada dia punya kekurangan. Tapi bagaimana caranya untuk kau bisa menutupi kau punya kekurangan itu dengan kelebihan yang kau punya gitu. Kayak ya pasti ada di titik dimana kamu tuh insecure. Saya juga dulu pernah insecure kok. Cuman kita harus bisa sebelum orang lain, saya tahu sebelum orang lain menghargai kalian harus bisa menghargai diri sendiri dulu. Betul. Karena kalau kau tidak bisa hargai kau diri, jangan harap orang lain hargai kau. Berarti kayak
tong merasa kekurangan, berarti tong harus bisa terima tong pun Iya, kekurangan itu. harus bisa belajar untuk bisa menerima apa yang Tuhan kasih, atau apa, belajar untuk, bahasa simpelnya belajar untuk bisa berdamai dengan tong kekurangan. Gitu sih kalau saya. Oke, saya juga setuju itu sih. Tong harus bisa, karena setiap orang kan beda-beda ya, terlahir beda-beda. Ya. Cantik itu terlalu luas. Iya, terlalu luas. Maksudnya sih. Saya bilang kok tidak cantik, tapi kalau kok pacar bilang kok cantik, tong bikin apa? Tuh, sekarang begitu. Tidak bisa. Iya. Bicara cantik nih mama. Iya. Kalau ngomong-ngomong tentang pasangan nih, kok tipe pasangan kayak bagaimana, Ji? Ada tidak? Tuhan, saya itu ada tipe pasangan sungguh mati. Kok jujur dulu? Tidak, betul. Saya itu tidak pernah cari pasangan yang dia harus ganteng, harus tinggi, harus tidak. Pasti ada lah, setidaknya dia. Tidak, sumpah. Kamu pasti tidak percaya tuh. Sumpah, saya itu tidak ada tipe pasangan. Yang penting dia tuh bikin saya nyaman, sudah cukup. Oke, yang penting bikin kau nyaman ya. Bikin kau nyaman, karena apa? Saya kasih tahu, cinta itu dibentuk. Oke. Dibentuk, bukan tiba-tiba tuh barang ada cinta. Tidak. Cinta tuh dibentuk. Kok ketemu pertama kali, kok rasa nyaman, sudah jadi pacaran saja. Dengan seiring berjalannya waktu tuh barang akan timbul cinta. Iya, dipupuk begitu, terus iya. ya. Kalau kau cari sesuatu yang kayak dia harus ada kriteria, yes, kau cari sudah sampai lubang batu juga terada kayaknya. Iya, tapi minimal kan ada kayak tadi tuh, yang penting bikin nyaman. Iya, kayak kalau gitu. saya sih, saya tidak pernah lihat dari dia punya fisik, dari dia punya isi dompet, dari dia punya segala macam. Selama saya bicara dengan dia, saya nyaman, sudah cukup. Bila perlu saya bilang lagi I love you. Oke. Itu tidak perlu tunggu lama. Barang itu kan kita rasa, maksudnya kayak saya rasa saya cinta sama kau, terus Tuhan juga tidak marah kalau saya bilang saya cinta kau, perkara kau mau terima atau tidak itu kok urusan. Yang penting saya cuma mau bilang apa yang saya rasa begitu. Paham tuh? Iya, kan? saya paham. Berarti pantas yang berarti ini pantas cepat sekali ya? Iyalah. Buat apa lama-lama? Tidak, ya ampun, lama-lama bikin apa katanya kamu? Kamu duduk menangis orang yang spikas tinggal. Aduh, Tuhan. Jam bodok. Saya cuma bilang itu saja. Boleh, kamu, tapi boleh kamu nangis. Tapi ingat satu hari saja. Terus lama-lama. Iya. Boleh sih ya, tapi jangan lama-lama. Iya. Manusiawi, emosional itu wajar. Kita menangis boleh, marah boleh, jengkel boleh, semuanya boleh. Tapi satu hari saja. Nah, mendengar Jia bilang tadi nih, Ji, ini di Bali dan ada beberapa kasus, kemarin saya tidak perlu sebut nama, ada yang sampai bunuh diri gara-gara cinta, kayak gitu ya. Dan adalah beberapa kasus yang tong lihat juga ya. Mungkin kalau pesan saya tahu lah kok mau bilang apa, tapi iya saya sudah tahu sudah. Cuman iya gimana ya, khusus tompung teman-teman di Maluku Utara, perempuan-perempuan lah. Bagaimana caranya supaya bisa kayak move on cepat? Karena kan sebenarnya yang kayak Jia bilang tadi itu, move on cepat, terus kayak itu bukan sesuatu yang dunia sudah berakhir gitu kan. Bagaimana supaya bisa bangkit gitu, gimana? Jadi begini. Kita bicara pelan-pelan, soalnya ini bicara hati, sensitif, saya kasih tahu Iya, mungkin gini Ji, mungkin kalau kau bisa begitu ya, biar sudah saya menangis satu hari saja bisa, tapi kan tidak semua orang, sama atau tidak semua orang tuh paham. Mungkin kau bisa kasih logikanya bagaimana gitu. Jadi begini nih, saya kasih tahu kamu nih, barang itu kan terjadi bukan baru satu kali, pasti sudah. Ya saya tidak tahu yang lain sih, tapi harusnya kalian bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang kalian dapat begitu. Ketika kalian ada di posisi itu, sebenarnya tuh kuncinya cuma satu, kamu belajar untuk berdamai dengan keadaan, berdamai dengan hati. Boleh sekali kamu menangis, karena itu wajar. Mama tuh pacaran baru pisah, masa sedih kan tidak mungkin toh. Cuman tidak usah terlalu berlarut-larut begitu, karena kalau kok ada di posisi itu terus, kok tidak akan maju. Begini kayak kok mau jalan nih, kok ya mau pergi ke Indomaret, depan Indomaret nih. Tapi kalau kok jalan baru
kau lihat ke belakang, ya kau jatuh sayang. Kalau kau tidak jatuh, ya kau tabrak pohon di depan, kepala benjol. Terus sampai di depan, kayak begitu. Jadi apa kalau saya mau bilang ke kalian, belajar untuk membuka hati, jangan tutup. Kalau saya kasih tahu karena saya ini banyak sekali yang dekat, bukan sombong bos, tidak. Saya banyak yang dekat, kayak begitu. Tapi tidak semuanya kayak saya langsung bilang I love you, tidak. Itu saya belajar untuk membuka hati, kayak saya merasa nyaman dengan yang mana nih. Tapi kalau harus dapat satu, ya sudah satu saja. Jadi intinya ketika kamu selesai putus tuh, jangan selesai putus toh, kamu apapun itulah toh, belajar untuk buka hati, belajar untuk menerima orang baru, belajar untuk pertama tuh belajar untuk berdamai dulu dengan kamu punya hati, kamu punya keadaan, supaya orang lain yang masuk itu dia yang lama tidak ada lagi, jadi kayak plong, kayak sudah gelas sudah kosong gitu kan. Kosong gitu, supaya enak jalaninya. Masa kamu jalani dengan orang baru masih pikir orang lama tuh, kamu gila kan? Bikin apa? Bikin pusing-pusing kepala saja. Orang pacaran tuh untuk bahagia, bukan untuk mau. Kamu dapat marah dari Sarjia itu. Pusing Iya, betul sih. Dari Kabupaten Kepulauan Sula semua katanya salam ya buat Kak Jia, salam. Iya, fans banyak itu. Cuma salam kamu kasih tau kamu itu sana. Suruh saya datang ke bikin apa. Oh, saya tahu. Kemarin ada bikin testimoni festival ini lagi kan? Iya, itu dari Kabau ya. Iya. Oke, Kak Arya. Welcome, sehat-sehat semua ya. Iya, salam buat Kak Ayu. Iya, Kak, salam Ayu. buat Kak Ayu dari Sudah lah kok. Iya, kayak gitu. Oh, Pokoknya semua di fans. pokoknya buat salam buat kamu semua sudah. Kamu sudah sebut kamu nama satu-satu sama mulut babu salah. Tadi sampai mana saya lupa lagi. Sampai mana? Pokoknya intinya tuh putus cinta. Oh iya. Baru. Iya. Oke, tong lanjut ya. Ini kayaknya tadi saya pernah tanya juga, tapi mungkin lebih diperjelas saja. Kemarin waktu Dengkopu partner sebelumnya itu, kok ada bikin konten-konten komedi, dan itu cukup apa ya? Cukup booming lah ya, cukup bagus karena orang-orang semua pada terhibur, terinspirasi, juga merasa, apalagi yang jauh-jauh merasa kayak tom pulang kampung begitu toh. Nah, sekarang kok juga tetap masih, ya apalagi saya lihat kok dengan diri seperti ini ya, memang kayaknya memang harus dikembangkan terus. Dan saya juga lihat terakhir konten-konten komedi itu dengan kok mama ya itu, kasihan sekali. Juga dengan kok punya saudara-saudara. Nah, ke depan konten komedi ini kok mau ringkas bagaimana, mungkin kok bisa kasih bocoran di sini kah untuk dong yang nonton? Ya pokoknya tuh kalau untuk saya punya konten akan tetap seperti itu. Saya tidak akan keluar dari saya punya karakter. Yang pasti konten yang saya kasih itu semoga bisa menginspirasi teman-teman, atau bisa kasih contoh bahwa Indonesia bagian timur tuh kayak bagaimana, karakternya seperti apa, kayak begitu. Contohnya kayak kemarin dengan mama itu kan, itu memang relate sekali, betul-betul terjadi di Indonesia bagian timur sana. Saya tidak tahu kampung mama-mama yang lain, tapi kalau mama juga begitu. Kayak begitu. Jadi kayak saya rasa kalau sama mama nih kan dia bicara terus, terus saya rasa kayak sudah saya rekam saja sudah. Tuh? Iya. Begitu saja. Oh, itu berarti itu alami, bukan di setting ya? Tidak. Oh, jadi kok mama berarti sebenarnya mama tuh mama kayak mama ada marah saya betul nih toh. Iya. Tapi langsung saya bilang, "Mama tunggu merasa kayak begitu ulang sudah." Oke, jadi bukan yang di setting. Bukan yang mama nanti harus kayak begini tidak. Iya. Jadi pas mama marah langsung saya bilang, "Adik rekam ulang." Mama marah ulang begitu saja. Makanya tidak kayak mama harus pergi pakai jilbab, tidak. Oke. Pas dia ada masak di situ sudah. Berarti pas waktu kok mama masak terus kok datang bikin kacau tuh memang kok begitu. Betul. Tuhan kok dapat sikat sampai telinga asap. Oke, berarti ya memang ini bagus sih karena memang passion kan dari hati kan, dan kok tidak rekayasa, tidak palsu lah kayak gitu. Suka juga kayak bagaimana ya, kalau kayak begitu tuh terlalu beban buat saya juga sih. Iya sih. Dan saya rasa juga
kehidupan sehari-hari pasti akan ada aja ide-ide yang gimana-gimana Iya. karena entah nanti kan yang kau punya konten kan yang tidak terduga-terduga. Yang kau punya mama pilih baju juga Iya. jadi masalah, bukan Iya. masalah sih maksudnya jadi sesuatu yang enak dinonton. Saya ingat sapu mama juga. Iya begitu toh. Maksudnya dulu orang suruh pilih baju yang bagus, orang bilang itu sudah yang paling bagus. Padahal baju itu dong pakai ulang-ulang. Iya. Jadi gitulah Oke, mama dorang. berarti saya mau bilang juga ke subscriber, tong tunggu Sarja punya video-video konten-konten itu terus, oke? Oke, terakhir nih, bukan terakhir sih, ada satu lagi nih. Ini kok masih lama di Bali nih? Aduh, sebenarnya saya sudah mau balik tapi Pai tua juga nih, aduh. Dia kan ada punya usaha juga tuh di sini, jadi kayak ayo kita sama-sama bisa gitu lagi. Sementara bantu dia untuk kasih sukses, dia punya barbershop juga. Oh iya. Ada di daerah Legian sana tuh, dia baru buka juga, jadi kayak ya biar sama-sama maju aja sih. Iya, memang harus saling support. Iya, harus saling Oke, support. berarti kayaknya kok bakal ke Bali terus. Kayaknya Oke, kok kabarin saya, harusnya kok kalau di Iyalah, Bali ya. pasti. Tong berjalan toh. berjalan lah. Tuh, gitu. Hebat, PPKM kamu cepat berakhir sudah Tuhan. Oh iya, Ji, saya lihat di Jogja kok ada bikin rumah makan online, tapi juga sudah ada tempat ya di penama Tompu Rumah. Kenapa kok tidak bawa saya barang itu? Tuhan ampun, saya kalau kamu tahu kamu sudah dari dulu tuh mangkali saya bawa kan panada dan cucu itu. Iya, saya tidak bisa bikin panada. Saya lihat Sarje bikin panada sampai ini sapu laki bilang, ih Sarje bikin panada. Dia kan pernah ya makan ya. Kalau di Jogja tuh ada di Naskuter ya, yang iya, ada lalampa itu. Sarje saya bisa bikin ini, kamu nggak bisa bikin. Aduh, saya malu sekali. Kayaknya Sarje harus ajak saya bikin panada ini. Bisa kapan-kapan tong bikin toh. Iya, karena sebenarnya saya itu rumahnya di Jogja sebenarnya. Iya, Ji umur berapa sih Ji? Angkatan berapa? 2009. 92 maksudnya. Oke, kelahiran 92. Oke, beda setahun. 29 sekarang. Berarti saya lebih tua 1 tahun, jadi kok harus panggil saya kakak. Saya dari tadi panggil kan. Kok harus hormat sama saya. Hormat dan tenaga dalam. Oke, Sarja tadi sudah bilang dia akan kasih konten-konten yang menarik dan salah satu poin yang saya suka dari Ko itu adalah saya tidak bilang semua perempuan ya. Tidak semua perempuan Indonesia Timur itu bisa begitu, Ji. Termasuk ini bukan karena dong mau ya, mungkin karena lingkungan lain-lain sebagainya. Kayak saya juga, saya kan punya ipar-ipar saudara dari laki segala macam kan, dong di Jakarta semua saya juga tinggal dong. Jadi saya jarang tiap hari nih ngomong-ngomong begini. Ya, ini aja baru saya punya kakak-kakak datang toh, jadi saya jarang. Nah tapi kok bisa dengan saya bisa bilang kok dengan bangga memperkenalkan Indonesia Timur itu yang mungkin bikin orang-orang pada ngikutin kayak gitu, orang-orang follow, itu sesuatu yang bagus. Jadi kalau saya sih pribadi bukan mau ngajarin kok, tapi itu sebagai ya mewakili yang lain juga itu harus dipertahankan. Kalau kok sendiri melihat, saya tidak bilang semua dan saya tidak bisa sebut nama karena banyak, ada beberapa anak-anak Indonesia Timur yang kalau dong kayak baru di Jakarta baru 1 tahun sedang lo gue ya boleh sih kalau saya juga begitu kalau saya teman-teman yang di sana tuh, tapi kalau jangan sampai nanti makan keju keluar sagu tuh kok komen dulu bagaimana tuh. Kemarin tuh sempat apa jadi masalah itu. Kemarin saya ada bikin konten apa ya, saya bilang kayak gitu, sudah bilang buat kamu yang maksudnya baru tinggal 1 minggu 2 minggu di Jakarta lagi pulang-pulang pakai logo stop sudah. Sebenarnya itu tuh konten itu yang saya angkat itu karena betul-betul terjadi di satu lingkungan. Ada satu teman yang kayak begitu, terus kayak saya bicara, dan itu pokoknya intinya konten yang saya bikin itu adalah sesuatu yang betul-betul terjadi di saya punya kehidupan, bukan kayak bukan bikin bukan. Terus ada yang salah persepsi, ada yang bilang gini, kenapa orang dari Indonesia Timur saja tidak bisa kah bicara kalau pakai logo? Boleh. Iya. Saya bukan bilang tidak boleh, cuman ketika kok punya lawan bicara itu sama-sama orang dari Timur, alangkah lebih baiknya kalau kok pakai bahasa Timur juga. Iya. Kalau kok punya lawan bicara kayak dari Jakarta atau Jawa atau mana saja, terus kok mau pakai bahasa Jawa Jakarta, itu lebih bagus dong. Maksudnya itu lebih kayak orang dari timur aja bisa ngikutin kita. Mereka akan kayak kenapa kita tidak bisa ikutin mereka. Tapi alangkah lebih baiknya kok tetap dengan kok punya karakter gitu. Supaya apa? Ketika
ketika kau bicara dengan orang Jakarta atau orang luar Indonesia Timur lah intinya, mereka juga akan belajar bahasanya kita. Iya. Jadi kita mengerti dorang mengerti kita. Betul. Begitu maksudnya kayak egois sekali. Kau bicara saya mengerti, baru masa saya bicara kau terang mengerti tuh. Ya kalau kau terang mengerti kan tinggal tanya. Iya. Ya, saya kenapa minta kau punya pendapat karena sama, saya kan cukup lama juga di Jogja. Saya dari 2008 loh di Jogja. Kemudian pas nikah dengan orang Jakarta saya juga lama. Jadi kalau saya ketemu dengan orang yang timur juga baru saya pendalmu kan lugu le gue selalu kau paham tuh nih akan bicara sampai Sarjia sagu tumpah kalau bicara begitu. Teman-teman kalau di Jakarta, teman-teman yang Jakarta semua bicara pakai kos saya. Iya. Kalau dengan saya karena saya biasakan untuk pakai bahasanya saya. Iya. Karena kalau ya begitulah yang tadi saya bilang jangan egois saja sih. Untuk tahu kamu baru kamu tertahu orang kan. Iya. Oke. Oke. Kalau ada satu pesan yang boleh kau sampaikan nih ke perempuan-perempuan, termasuk mungkin saya punya subscriber atau kau punya yang follower lah, supaya bisa tetap menjadi wanita inspirasi versi dong pun diri masing-masing, kau mau bilang apa buat dong? Aduh, saya cuma mau bilang saja buat kamu semua, apapun yang mau kamu bikin. Selama kamu tidak merugikan orang lain, kamu bikin. Selama kamu bahagia, kamu bikin. Tapi ingat, perkuat kamu niat baik-baik, benarkan dia punya proses, dia punya hasil tuh tidak usah kamu tunggu, barang pasti muncul. Itu saja. Terus satu lagi, jangan lupa bersyukur. Oke, grateful. Iya, jangan lupa bersyukur setiap hari. Iya, setiap hari harus. Ya, dari saya sudah, dari kau mungkin. Oke, thank you Ji. Oke, belum selesai. Dari sini baru kamu tersubscriber nih, saya dapat kamu di jalan saya. Bagaimana? Berteriak kamu lah. Berteriak bagaimana tuh Ji? Tuhan saya suruh subscriber sepanjang jalan saya berteriak. Ji, saya ini kan bangun konten kecantikan juga sebenarnya awalnya saya insecure kan, saya siapa sih sebenarnya gitu. Tapi pas saya flashback ke belakang, saya suka make up walaupun mungkin belum betul, belum ini. Saya suka barang-barang ini. Kadang-kadang saya beli saya tidak pakai kayak gitu-gitu kan. Dan saya juga suka public speaking. Akhirnya saya memutuskan untuk buat konten tentang kecantikan versi saya. Tentunya kecantikan bukan cuma di rambut bagus, di bibir bagaimana, bukan tuh. Tapi saya ada makanya ada satu playlist yang tentang inspiring kayak gini. Ada playlist perspektif saya dan itu memang baru banget. Dan saya yakin memang untuk menampilkan video-video yang bagus atau konten yang bagus yang memang dari saya sendiri kan dan tim. Nah, makanya bagaimana supaya bisa promosi adalah ya dong harus tahu juga toh. Makanya saya bilang Ji tadi tuh minta supaya ya intinya bangunlah konten-konten kecantikan. Jadi kau juga subscribe saya punya YouTube ya. Saya sudah subscribe. Oke, thank you Sarjia. Terima kasih banyak Ana. Dan thank you ya. Semua tim yang ada di sini termasuk saya punya sayang cinta. JP pacar, thank you. Oke, selesai. Sudah. Ais.